2 Mei 2026 bersama Letnan Kolonel Dr. Hanafi di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Beliau, saya tidak berdusta, betul-betul seorang dokter spesialis bedah. Dahsyat ini, beliau bertani ya. Nah ini bersama ayah beliau yang sudah yoswonya itu 76 tahun. Yoswa adalah umur di dalam bahasa Melayu. Nah ini ya, kita coba mesin Dangir Kinza 38 solar double gardan bisa mundur. Nah ini ya, nanti kita kawancara. Nah itu sekarang saatnya ngobrol nih bersama beliau. Mohon izin saya tidak salah sebut Dokter Hanafi nggih. Ini kula rumah saya ngeten nggih petani, Pak. Heeh, Pak Tani. Dokternya dicoret sebentar. Letnan Kolonelnya dicoret sebentar. Dadi menungso serabutan di sini. Nggih. Beliau nggo bedil, sore nggo lading, kayak minggu nggo traktor. Yang disebut dokter bedah itu spesial, ada spesialisnya kan? Saya bedah umum. Bedah umum ya? Heeh. Bedah dari kepala sampai kaki lah kasarnya. Bertugas di banyak rumah sakit di seluruh Nusantara, berpindah-pindah. Lazimnya resikonya seorang perwira, gitu kan, pindah-pindah, didampingi selalu setia. Kalau tidak didampingi, gawat ini. Enggak lah, beliau, saya mendengar cerita banyak dari beliau, ayahandanya, bagaimana masa mudanya itu, ya saya sebut sebagai pemberani yang betulan. Orang yang berani itu orang yang berani melawan pihak yang lebih kuat. Kalau beraninya pada pihak yang lemah, ya kan, mustad'afin, kaum yang tertindas, ya itu apa gunanya? Nah beliau ini berani kalau melawan yang sejauh benar. Saya angkat topi, kemudian beliau ini di lahan, salah satu lahan beliau, masuknya desa Bangle apa Garoma? Bangle ya, kecamatannya juga Kanigoro. Ini hanya salah satu kan luas. Nah beliau di dalam usia 51, hanya 2 tahun di atas saya, tapi pengalamannya jauh mumbul dhuwur nih tinggi. Beliau sudah keliling dunia, pasti itu termasuk relawan di Palestina, relawan komandan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belajar. Malu kita Pak sama orang Gaza. Gitu. Siap. Anjay. Yang penting ini integrated farmingnya beliau ini, terutama gagasannya bagaimana Pak? Saya mohon dielaborasi ini. Ya, Nun Sewu. Jadi saya kenapa kok tertarik bidang pertanian itu selama masih ada manusia hidup, itu semuanya butuh makan. Makanya satu-satunya atau mungkin kalau boleh bilang salah satu bisnis yang mungkin nggak akan mati itu adalah bisnis pertanian. Jadi selama masih ada mulut yang masih bisa bicara, berarti di situ masih ada peluang untuk menciptakan atau menjadi sumber pakan, butuh pakan mereka. Nah itu kita bisa menyiapkan pakan untuk mereka, ya tentunya dengan bertani. Insya Allah kalau bertani ya kita bisa hidup minimal untuk kebutuhan kita sendirilah. Nah, itu kalau visi saya seperti itu. Nah saya pengennya itu bertani yang istilahnya organik dengan konsep zero cost atau minimal cost, dengan memanfaatkan hukum kekekalan energi, jadi tidak ada sampah yang terbuang. Nah kalau kerennya dibilang integrated farming atau pertanian terintegrasi. Jadi nanti rencananya ya selain bertani ada kebun sayur juga sudah ada, itu ada sana ada kolam nanti. Nah di situnya rencananya ada kandang kambing. Nah, dan juga ternak unggas. Ya minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kedepannya sampah dari kandang untuk pupuk. Nah sementara dari tanaman ya kita ambil sisi hasil tanamnya. Ya kalau ada nilai ekonominya kita jual. Gitu aja kita muter. Efisiensi lah Pak, prinsipnya seperti itu. Siap. Dan apa? Konsep organic farming berarti ya meminimalkan penggunaan pestisida yang serba kimia. Setidak-tidaknya kalau dimakan sendiri itu sehat. Dijual juga sehat. Nah, itu. Nah, karena kalau saya sehari-hari berkecimpung dengan kesehatan, jadi kesehatan itu ya diawali dari apa yang kita makan. Kalau yang dimakan itu sehat, insya Allah membuat tubuh sehat. Tapi kalau makanan yang dimakan itu banyak mengandung residu pestisida atau bahan kimiawi atau pengawet dan segala macam, tentu sedikit banyak akan berpengaruh kurang baik terhadap. Dari sisi jasmani, kalau rohaninya saya boleh tambahkan dok,
ya tahu halal haram. Higienis tapi kalau haram bagaimana? Kira-kira begitulah. Ini beliau Dr. Hanafi, kita tahu nama Hanafi dalam tradisi intelektual Islam itu mengacu pada salah satu pendiri mazhab Hanafiyah. Ya, artinya ya Pak Khobaruddin punya apa? Ya doa yang baik lah kira-kira begitu. Nah ini sudah saya antarkan Bapak. Kemudian kalau ada kendala nanti kita komunikasi. Soal penggunaan ini beliau saya ceritakan juga sudah punya mesin lain sebetulnya, yaitu Firman roda 4 juga ada di desa ini. Jadi kalau segi alat ya sebenarnya sudah mumpuni, tapi kan itu roda 4 yang kadang-kadang kurang maksimal untuk di lahan yang misalnya agak masuk ke dalam gitu. Oke Dok, ini saya mengucapkan terima kasih. Jangan Dok kalau di sini. Gitu ya. Beliau bermukim di Malang, masih aktif bertugas, belum pensiun, belum purnawirawan begitu ya. Nanti kalau saya ke Malang mohon izin untuk menghadap ini. Terima kasih Pak Dokter dan Ibu serta Pak Khobaruddin. Demikian kawan-kawan ya. Ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, terima kasih, matur sembah nuwun. Salam. Kawan-kawan tani, video ini dikirimkan oleh timnya Bapak Kolonel di Kalimantan Timur. Ini adalah penggunaan uji coba pertama mesin dangir Kenza 48 bensin double gardan bisa mundur. Jadi mesin ini kiriman saya dari Blitar di Jawa Timur. Sebelumnya saya berkomunikasi dengan beliau dan kebetulan sekali beliau sedang di Jakarta tetapi punya sahabat dekat di Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar bernama Bapak Latok yang juga seorang dosen di kampus militer di Malang. Beliau mengecek tempat saya, oke barangnya ada, kemudian terjadi transaksi dan barangnya kemudian juga saya kirim. Kita lihat penggunaan ini bisa maju bisa mundur. Kalau mundur ternyata bisa lebih efektif begitu ya. Nah ini pisaunya pisau penyiang gulma, bawaannya itu kan juga ada pisau untuk cacah tanah dan singkal kupu-kupu kecil. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses sebelumnya. Sambil nunggu air penuh, setting mesin. Unboxing mesin Kenza. Nah, ini adalah proses unboxing atau membuka box atau peti kiriman dari saya. Prosesnya lama, jadi betul-betul divideokan sejak awal sampai benar-benar terbuka. Lalu kita nanti akan melompat ke tahap sebelumnya lagi, yaitu ketika saya mengirimkan mesin ini di tempat saya. Jadi jelas sekali, tidak perlu ragu. Ketika banyak sekali penipuan di sosial media, saya menjadi sedikit sekali dari seller yang benar-benar bertanggung jawab, sebab ya memang ada tokonya, ada barangnya. Para penipu itu umumnya hanya modal foto dan video curian, kemudian ditempeli nomor mereka, nomor WA. Dan kalau diajak video call tidak berani, sebab tampangnya itu kalau video call kan bisa kita screenshot, ya kan? Lalu ketika ada masalah kita share itu dalam hitungan jam atau beberapa jam begitu pasti akan dapat diketahui identitasnya. Kita lapor ke aparat keamanan, gitu ya. Jadi itu caranya di zaman sekarang. Hati-hati transaksi, kalau saya jelas-jelas bisa dipercaya, amanah begitu ya. Oke, semoga lancar. 13 April 2026 saya akan mengirimkan peti mesin menuju Balikpapan di Kalimantan Timur. Tentu saja ini pembelinya beliau Bapak Kolonel ini. Yang sahabatnya berada, Pak Latok itu berada di Glegok, Kabupaten Blitar. Jadi masih satu kabupaten dengan saya, di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok ya. Nah, mesin yang di Pinang ini sudah full transfer.
adalah Kenza 48 bensin double gardan bisa mundur. Nah ini ya, alamat pengirimannya saya bacakan sepintas saja sebab ini menyangkut rahasia. Ya yang jelas di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah mesinnya seperti ini kita titipkan ke teman-teman dari JNT Cargo, mohon dibantu Bapak. Yo, ini, wih gojekno wih, Nah ini caranya teman-teman. Wes hop kono ae, banteng kok iki biasa ngangkat ngene iki. Loh. Banteng muda Indonesia. Mulai bos, Sun. Ya itu ya caranya kawan-kawan. Resinya akan saya sampaikan malam, biasanya diberikan malam oleh pihak JNT Cargo. Nah, demo dari mesin ini sudah sering saya tunjukkan, cara merakitnya juga bisa saya tunjukkan kepada yang sudah beli. Kira-kira demikian. Matur sembah nuwun, terima kasih amanahnya Bapak Latok dan bestinya ini konon menurut putrinya Kolonel Argo di Balikpapan Kalimantan. Terima kasih. Salam.